Itu terjadi kredit yang saya alami ya, karena kondisi capek, kemudian karena saya melihat rombongan ini kemana, ketua rombongannya kemana gitu, karena kondisinya ya, bukan kesalahan ketua rombongan, bukan, karena kondisinya kredit. Nah di situ harus diantisipasi lah, harus diantisipasi. Ingat haji, ingat Mang Haji Channel. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Mang Haji Channel yang insyaallah, sahabat Mang Haji Channel yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan coba paparkan ya skenario fast track waktu yang saya alami tahun 2019. Tapi kira-kira mungkin mirip-mirip lah, mendekati lah, walaupun tidak exactly pas gitu ya. Berangkat saya dari rumah menuju asrama haji Pondok Gede waktu itu. Dari situ langsung bareng-bareng masuk ke pemeriksaan. Bareng-bareng masuk pemeriksaan, kita masuk ke hotel masing-masing, ke kamar masing-masing. Bagi orang-orang yang bermasalah barang-barangnya, misalkan bawa rokok terlalu banyak atau ada barang-barang yang memang dilarang, nanti sore atau malamnya dipanggil mereka. Dipanggil untuk merapikan ataupun untuk mengkondisikan sesuai dengan aturan lah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita biasa istirahat malam itu. Pagi-pagi kita dikumpulkan di suatu tempat dengan ketentuan harus menggunakan ihram semua, dan memang seperti itu semestinya. Nah, sudah berpakaian ihram, kita kumpul di sebuah tempat di aula gitu, di briefing, diberi pengarahan oleh para pihak terkait ya. Nah, selesai itu kita langsung masuk ke ruangan semacam boarding ataupun proses imigrasi lah gitu. Di situ juga banyak terlihat petugas-petugas dari pemerintah Arab Saudi ya, berwajahkan Arab gitu. Itu anggap aja seperti di bandara lah gitu, cuman dipermudah di sini pasar gitu, diadakan di situ. Oke, clear. Kemudian menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan bis yang sudah steril ya. Hanya orang-orang yang sudah punya visa paspor yang bisa masuk situ. Hanya jamaah haji lah gitu, kecuali mungkin supir dengan kenek ya. Oke, masuk Bandara Soekarno-Hatta, kita langsung menuju ke ruang tunggu ya. Kalau yang saya ingat seperti itu ya, kalau lupa saya mohon maaf ya. Ruang tunggu, langsung naik pesawat menuju ke Jeddah. Nah, jadi ini saya sampaikan ini adalah skenario gelombang kedua ya, gelombang kedua yang menuju langsung Mekah gitu kan. Kalau gelombang pertama kan ke Madinah, saya akan ceritakan yang gelombang kedua gitu. Oke. Di bandara kita dalam posisi pakaian ihram, mungkin karena masih lama kan untuk menembus Lam-Lam, mungkin yang dingin bisa pakai jaket gitu, ihram dibalut dengan jaket ataupun apalah bisa gitu. Nah, nanti kira-kira mungkin sekitar kurang lebih sejam sebelum nyampe Jeddah itu ada pengumuman nanti bahwa kita akan sebentar lagi akan nyampe Lam-Lam. Nah, itu upayakan kita steril ya dari pengharaman ataupun hal-hal yang dilarang ketika ihram. Jadi upayakan jaket dibuka, topi atau kacamata dan seterusnya lah, cincin atau apa, semuanya jam tangan ya yang sekira menjadi pengharaman ihram itu dibuka semua. Pastikan ketika sudah menyampai Lam-Lam secara perfect, secara pasti exactly kita sudah kondisi sudah inilah, kondisi benar-benar siap, udah berihram ya, ihram untuk ihram umroh wajib ya. Jadi kita niat di situ, niat berihram dalam rangka umroh wajib ya. Oke, upayakan saya tidak tahu berapa lama tuh si pesawat itu melewati Lam-Lam, karenanya ketika diumumkan Anda masuk Lam-Lam, usahakan langsung niat lah gitu kan. Jangan sampai nanti upayakan pesawatnya itu jangan sampai sudah melewati Lam-Lam gitu. Jadi waktunya hanya sebentar sekali. Saya tak tahu persisnya berapa menit dia pesawat itu melewati Lam-Lam. Oke, sampailah kita ke Bandara Jeddah.
dari situ kita langsung diarahkan ke bis ya, walaupun juga ada beberapa banyak jamaah yang ngotot pengen niat ihram di situ ya, karena kebiasaan Jeddah. Padahal mas secara aturan kita sudah mulai itu Yalamlam, otomatis ya harus di Yalamlam ya. Sehingga ya itulah, jadi kita langsung ke bis, nggak usah ada pertentangan lagi. Dari bis dengan barang-barang yang kita bawa semuanya pakai bis itu langsung menuju hotel. Di hotel pun kita hanya sesaat, hanya sekedar menaruh barang-barang saja. Itu pun kalau nggak salah posisinya bukan di kamar, kita taruh di front office ya. Di front office kita langsung naik bis lagi menuju ke ini apa namanya, ke Masjidil Haram untuk ngambil umrah wajib. Oke, di situ karena itu baru ya. Kemudian juga pakai bis sholawat juga, ibaratnya kita juga belum tahu rutenya kan gitu, baru. Oke, nah disitulah mungkin yang harus crucial time menurut saya, waktu yang sangat krusial waktu itu. Kita akan menjalankan sebuah kewajiban dalam kondisi yang lelah, kemudian juga kita masih kadang-kadang ada demam panggung ya, lihat suasana apalagi yang pertama kali ke Mekah ya, lihat lihat Ka'bah dan seterusnya gitu. Nah, upayakan masih tetap dalam satu rombongan gitu kan, sehingga terbimbing. Oke. Nah, kemudian setelah kita selesai menyelesaikan umroh ya, sampai cukur rambut, nah kita balik lagi ke hotel. Nah, kita dalam posisi bisa sudah berpakaian berpakaian preman lagi, tidak berpakaian ihram. Jadi sudah selesai lah satu tahapan umroh wajib sudah kita kerjakan. Kira mungkin itu ya, sekilas ya, tidak pasti, tapi kira seperti itulah gambarnya seperti itu. Jadi apa yang kita persiapkan waktu itu dengan kondisi begitu mepet, begitu kredit, ya kita harus antisipasi. Sekian dan demikian, mohon kira-kira bisa berkenan, mohon maaf atas segala kehilapan. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.